Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jamaah Taraweh Masjid Salman ITB yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah kita sudah melaksanakan Ramadan 11 hari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menyelesaikan Ramadan kali ini dan juga memperkenankan kita untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Malam ini kami ingin berbicara suatu topik yang terkait dengan pengendalian diri. Dikaitkan tentunya dengan puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan saat ini ya. Pengendalian diri menurut hemat khotib sangat penting di zaman modern dan global saat ini. Karena apa? Karena kita hidup di dalam suatu dunia, suatu kondisi kehidupan yang bergerak begitu cepat. Banyak sekali simpangan-simpangan kehidupan yang kita temui, banyak sekali godaan-godaan di sekeliling kita, sehingga pengendalian diri menjadi sangat penting ya. Dalam konteks puasa Ramadan dan pengendalian diri, nanti kita lihat bahwa pengendalian diri ini adalah buah dari ketakwaan. Dan ketakwaan sendiri adalah buah dari puasa Ramadan yang baik dan benar dan diridhai Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya pikir ayat ini sudah sangat terkenal, yaitu kewajiban bagi kita semua orang-orang yang beriman untuk berpuasa ya. Dan Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya agar kita bertakwa ya. Nah, definisi takwa sendiri sudah banyak sekali dibahas di buku-buku oleh para alim ulama dari zaman dulu ya sampai saat ini, dan juga banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang masalah ketakwaan ini ya dari berbagai macam sudut pandang ya. Intinya ketakwaan ini adalah suatu sifat yang intrinsik di mana seorang mukmin itu selalu berusaha mengikuti atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menerima ya qada dan qadar yang terjadi. Tapi juga banyak sekali definisi-definisi takwa ya. Kemudian Hatim mencoba mereka-reka ya dari berbagai penjelasan
para alim ulama, kira-kira spektrum unsur-unsur ketakwaan itu apa saja ya. Nanti kita lihat ketakwaan itu tentunya ada fondasi kekuatan diri ya. Di sini kita lihat tentunya yang paling bawah sekali sebagai fondasi ketakwaan adalah akidah ya, yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan ya. Kemudian tentunya juga diperkuat dengan ilmu, amal soleh, serta kebiasaan zikir dan doa sehari-hari ya. Nah, ini merupakan fondasi kekuatan diri dari orang-orang yang bertakwa ya. Dan tentunya nanti orang-orang bertakwa ditunjukkan dengan kualitas diri berupa sabar, syukur, ikhlas ya, ridho, mudah bertobat, dan istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Dan kemudian dengan kualitas diri yang baik, kemudian orang-orang yang bertakwa itu juga punya kualitas interaksi yang baik ya dengan sesama muslim maupun non-muslim, maupun juga dengan tentunya makhluk Allah yang lainnya ya, seperti binatang, hewan, dan juga lingkungan ya, lingkungan hidup. Di sini kualitas interaksi itu jujur, adil, amanah, pemaaf, dermawan, rendah hati, sederhana, penyantun, penolong ya. Dan diharapkan kemudian dengan fondasi kualitas diri dan kualitas interaksi ini, maka ketakwaan dari seorang mukmin tersebut ditunjukkan dengan akhlak mulia yang sifatnya rahmatan lil alamin ya. Nah, diharapkan kemudian dengan unsur-unsur ketakwaan ini seorang mukmin punya kemampuan pengendalian diri yang kuat ya. Tentunya spektrum unsur-unsur ketakwaan ini bisa didukung dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis dari Rasulullah ya. Cuma memang karena keterbatasan waktu kita, saya hanya menyarikan saya di sini ya. Tentunya mungkin banyak unsur-unsur ketakwaan lainnya yang belum terpotret di sini, dan tentunya dengan kemajuan zaman mungkin ada lagi yang bisa menambahkan unsur-unsur ketakwaan ini ya. Jamaah tarawih online yang saya hormati, terkait dengan pengendalian diri, tentunya kita sadari bahwa banyak hal yang harus kita kendalikan ya. Kita mesti mengendalikan tentunya hal-hal di dalam diri kita, kemudian kita harus mengendalikan aspek-aspek lingkungan di sekitar kita, kehidupan kita, dan tentunya kita juga harus bisa mengendalikan diri menghadapi aspek-aspek lingkungan sosial yang sifatnya sekarang ini sudah sangat global ya, dan modern. Kalau kita mulai dengan aspek-aspek yang ada dalam diri kita, tentunya kita harus bisa mengendalikan panca indera kita, ya, pendengaran, mata, ya, lisan, tangan, kemaluan, dan juga hal-hal yang intangible, hati nurani, kalbu, nafsu, ya. Dan kita harus berhati-hati dengan keburukan dari semua ini. Sebenarnya panca indera, kalbu dan nafsu ini tergantung kita ya. Bisa kita gunakan untuk kebaikan atau kita gunakan sebaliknya untuk keburukan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu berdoa, untuk berhati-hati dengan keburukan dari panca indera kita ya.
Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri kolbi wa min syarri mani, ya. Memang keburukan tangan tidak disebutkan dalam doa tersebut, tetapi kita tahu bahwa dengan tangan ini kita banyak bisa berbuat hal-hal yang buruk tentunya, ya. Jadi memang harus ada pengendalian diri, ya. Apalagi kalau zaman sekarang, ya, zaman bermedsos ria, tentunya kita ya harus hati-hati, ya, karena tangan ini yang mengetik segala sesuatu di WhatsApp kita memforward hal-hal yang mungkin tidak baik dan seterusnya, ya. Kita juga mungkin mendengar, membaca pesan-pesan yang sebenarnya tidak bermanfaat, ya. Jadi ini memang kita harus berhati-hati, ya, dengan keburukan panca indera dan juga kalbu dan nafsu kita, ya. Kemudian di samping aspek pribadi, kita juga harus mengendalikan diri terhadap aspek-aspek kehidupan kita, ya. Karena memang kita tahu kehidupan ini ya ada sisi senangnya. Mungkin ada orang yang dianugerahi oleh Allah SWT dengan kekayaan, kekuasaan, keluarga yang baik, ya, dan kelapangan hidup, ya. Tapi di satu sisi kadangkala kita juga bisa mengalami kekurangan, kemiskinan, ya, atau ketidakberdayaan, atau permasalahan di dalam keluarga, atau kesempitan hidup dan cobaan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun melalui sunnah-sunnah Rasulullah sudah memberikan sebenarnya kiat-kiat untuk pengendalian diri di dalam menghadapi berbagai spektrum kehidupan ini, ya. Kalau kita sedang dalam kondisi yang menyenangkan, tentunya kita juga perlu bersyukur, ya, kemudian memperbanyak sholat, dan tentunya juga harus sabar, ya. Sabar juga tidak hanya dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi bagaimana kita bersabar pada saat kita dilimpahi kekayaan, saat kita menjabat, ya, berkuasa, bagaimana kita harus sabar, ya. Sabar dalam artian sabar tetap berjalan di rel yang diharapkan oleh Allah SWT. Kemudian juga kalau kita berkelapangan tentunya harus mengeluarkan infak, sedekah, zakat, dan selalu berprasangka baik pada Allah SWT, ya. Jadi sabar dan prasangka baik ini tidak hanya pada saat kita sedang bermasalah, ya. Allah sudah menyatakan di surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin, ya. Jadi memang sabar dan salat atau doa itu menjadi senjata kunci kita, tidak hanya pada saat kita kekurangan dan kesempitan atau mengalami cobaan musibah, ya. Tapi pada saat kita sedang senang pun, berkuasa, lapang, ya, kita tetap harus sabar dan terus sholat dan berdoa, ya. Tentunya mengharapkan agar Allah SWT menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif, ya, seperti sombong, ya, kemudian semena-mena dan seterusnya, ya. Dan kalau menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ada 4 hawa nafsu yang perlu dikendalikan, ya, dalam aspek kehidupan ini, ya. Misalnya serakah terhadap harta benda, ya. Kalau sekarang ini mungkin di samping harta benda, serakah terhadap kekuasaan, ya. Kemudian amarah, ya. Apalagi sekarang media untuk marah itu gampang sekali, ya, melalui medsos, ya. Facebook, Instagram, Twitter, orang bisa marah-marah tanpa terkendali, ya. Ini harus kita kendalikan. Kemudian tentunya kesenangan duniawi, ya, dan nafsu syahwat. Itu pengendalian diri yang insya Allah dengan puasa Ramadan kita diajarkan sebenarnya, ya, untuk mengendalikan diri. Karena dalam bulan Ramadan hal-hal yang
halal saja kita masih diminta untuk mengendalikan diri ya. Makan itu halal, tapi kita tidak boleh makan dari waktu fajar sampai terbenam matahari. Istri juga halal, tapi dalam periode tersebut juga tidak boleh ya. Dan kalau tingkatannya lebih tinggi, tentunya juga berpuasa dari keburukan-keburukan panca indera kita ya. Dan juga kita harus berpuasa dari kesombongan dan hal-hal negatif dalam aspek kehidupan kita ya. Jadi puasa itu intinya pengendalian diri, tidak hanya untuk panca indera yang nampak, tapi juga untuk yang intangible ya. Dan kemudian juga di dalam aspek lingkungan sosial saat ini ada globalisasi, peran media sosial, yang modernisasi, pertarungan ideologi ya. Kita mungkin hampir banyak waktu kita meskipun kita berpuasa, tapi kita selalu memegang gadget kita ya. Kita melakukan WhatsApp di grup-grup, kemudian di Facebook, Instagram, atau di Twitter ya. Nah, ini kita juga harus bisa mengendalikan diri ya. Bagaimana kita bisa bermedsos, bermedia sosial, tapi sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jamaah sekalian, mungkin itu saja sharing pendapat dari khotib untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kalau segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi segala kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya pribadi yang tentunya juga selalu harus belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.